saya sendiri, Afifah. Saya Tegang. Saya Muhammad Zahid. Saya Muhammad Yoga. Izin mempresentasikan hasil proyek. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi sektor pendidikan dalam pengolahan data akademik. Pengolahan manual atau sistem secara terpisah-pisah dapat menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahan data, susahnya akses informasi, kompleksitas pengolahan, dan kurangnya dokumen pengambilan keputusan. Solusi untuk sistem berbagai akademik ini yaitu zakat dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan data, mempermudah akses internet, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan pengalaman belajar mengajar dan kualitas pelayanan pendidikan. Dengan penelitian ini, tentu laporan ini disusun dengan maksud untuk mengkaji, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi akademik atau disebut zakat yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data akademik di institusi pendidikan. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai proses akademik dalam satu platform yang terpusat, sehingga mempermudah akses informasi dan pengolahan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Tujuan dari laporan ini dari yang pertama, meningkatkan efisiensi pengolahan data akademik. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, memastikan keamanan dan kerahasiaan data. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Sejarah terdirinya bagi kami yaitu Yayasan Anak Bertakwa, yaitu berawal dari seorang donatur yang ingin memasukkan suasana masjid agar lebih hidup dan tidak hanya waktu atau jam sholat saja. Donatur tersebut ingin adanya di dalam masjid kegiatan di pagi hingga siang, belajar mengajar yaitu PK dan orang tua murid. Dilanjutkan kegiatan pengajian setelah sholat subuh hingga asar. Jadi dengan adanya kegiatan ini masjid lebih hidup dan makmur. Dan di sini ada visi misi ya. Visinya itu ingin menjadikan anak-anak yang pintar dalam akademik maupun non akademik agar menjadi penerus yang berkualitas. Dan misinya di sini ingin menjadikan murid-murid menjadi anak yang berakhlak mulia sesuai dengan sunnah-sunnah yang tertera dalam Quran. Next. Struktur organisasi RA Bertakwa. Di atas ada ketua yayasan, di bawahnya ada kepala sekolah dan guru kelas. Nah, sistem yang berjalan. Sekolah RA Bertakwa adalah institusi pendidikan yang berdedikasi untuk menyediakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Namun, seperti banyak sekolah lainnya, harapan Bunda menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan administratif dan operasional sehari karena belum mengadopsi sistem informasi yang terintegrasi saat ini. Semua data siswa dan guru di Anak Bertakwa disimpan secara manual dalam buku besar dan lembar kerja kertas. Setiap kali ada pendaftaran siswa baru, data harus dicatat sesuai manual oleh staf administrasi yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rawan kesalahan. Selain itu, mencari informasi tertentu dari tumpukan dokumen di kertas bisa sangat sulit dan memakan waktu. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat sistem informasi akademik atau yang disebut dengan SIAKAD untuk membantu dan dalam pengelolaan data di sekolah tersebut. Kesimpulan, institusi pendidikan perlu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data akademik. Implementasi SIAKAD dalam rangka strategi untuk mengintegrasi data real time, memudahkan akses informasi, mempercepat proses administratif, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan SIAKAD, institusi pendidikan menjadi lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi era digital. Selamat siang, menuju sore. Jadi kami sudah bikin sistemnya. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan dulu dari komponen yang saya bikin atau sumber-sumbernya yang saya di telegrafi atau di
seperti apa yang harus dimasukin, kayak color panelnya, kayak fontnya, kayak multiple itu berbeda kayak oke, fontnya open sense, kayak headingnya berapa, profil X, heading 2 nya berapa, 4 dan sebagainya, ada rinciannya di sini. Nah, ke bawah ini bagian headlinernya saya bikin yang pertama kayak kawasan gitu, kayak masih prototype itu, yang keduanya kayak ada gambar, dan yang finalnya yang saya aksesoris sama tim dan kepala-kepala juga, yang akhirnya yang biru ini, dan logo yang pertama ini hijau, dan kayak kepala-kepala pengen di revolusi lagi, kayak ditemani lagi, pengennya biru, yaudah saya bikin jadi color palette-nya begini. Langsung ke itunya. Pertama dulu yang kelengkapan itu. Bukan cowok. Enggak. Enggak masalahnya pas awal gimana? Kamu dulu. Bukan. Baik dulu. Bukan itu awal itu. Ini pakai ini. Oh ini. Nanti lihatnya ini. Jelasin ini dulu. Nah, jadi ini berbagai page-nya saya bikin terpisah biar cepat dan lebih sederhana. Coba klik yang home page. Nah, oke. Ini ya, ini klik ini. Ini klik. Ya boleh yang mana ya, klik. Nah, jadi setiap yang page yang ada di sini ada grupnya, kayak content-nya, header-nya, kayak grupnya, dan lebih juga kayak sudah disusun kayak tempatnya biar rapi, saya bikin sambil kayak bisa direnov juga, tahu tempatnya itu, dan langsung aja ke pertama lawannya coba Masukin di situ. Coba di setting. Ekspresinya. Ini browser ini. Nah, itu dia sih dulu. Oh. Jadi pas. Enggak percaya pasti dimasukin. Makanya saya juga ada di atas. Paling sih gini. kelihatan logo yang yang atasnya ini ya. boleh, tapi kan lebih sedikit. Ya coba aja langsung play aja. Kayak langsung diarahin ke sini, dan harusnya tadi kan ada yang logo di atas. Kayak Itu boleh skip dulu. Baru kita yang tadi caranya di close dulu, langsung jalan yang lagi coba yang ini. Close aja. Close aja. Nah itu di jalan lagi. Nah,
Tadinya tampilannya seperti ini. Selamat datang buat ke pertama website ini. Jadi website untuk umum juga. Kayak ini slogan dari katanya. Saya tentunya cerdas dan berakhlak, sempurna, semua bisa open itu juga ada semuanya langsung juga dan manfaatnya. Ya, kalau ada juga ada bikin ini biar shortcut juga. Ini langsung ke kanal nawanya yang bisa dilihat. Ini kayak sambutannya, kalau bisa dibeli berjalannya. Ini langsung muncul diarahkan ke sambutan kepala sekolah. Ini bisa dibaca atau dilihat langsung ke home lagi ke atas. Nah, buat ini sini juga ada shortcut untuk profil sekolah, kayak fasilitas, lokasi, sejarah, dan prestasi. Dan di sini juga ada galerinya, bisa buat ini bisa lebih lanjut kayak mengeksplor lagi banyak galeri juga. Ini galerinya. Dan bukan itu saja, ke bawah bisa diklik. Saya bikin warna blue ini kayak supaya kayak anak-anaknya kan pakai warna yang colorful, jadi saya bikin friendly juga kayak panel-panelnya bikin nggak monoton. Lanjut ke kontes lagi. Coba ke atas. Kemudian juga ada buat kayak sejarahnya, kayak data gurunya, misi-misi juga pakai bonus seperti ini. Ini bisa digeser ke tangan. Bisa di, bisa ya? Nah, bisa. Susah. Ini logonya diperbesar karena permintaan dari kepala sekolah. Kayak problemnya apa sih, langsung ini lebih jelasnya gitu. Bahwa ini datanya didirikan pada tahun ini dan masih berjalan pada tahun sekarang juga. Ini luasnya, ini jumlah siswanya yang ada di sana. Ini data ruangannya. Ini juga data-data tenaga kerjanya, ada siapa juga. Walaupun kecil tapi kita bikin semaksimal mungkin gitu. Siapa tahu kita berharap untuk era ini kan berkembang dengan baik. Kayak lanjut lagi ke atas. Juga saya ada visi-misi bisa dipilih. Ini visi-misinya. Kemudian juga ada tujuan dari TK tersebut pada tahun ini dan strategisnya juga dari sini. Terima kasih. Ini data gurunya. Ini bisa kayak kemudian nanti kayak tahun yang akan datang ada banyak guru dan saya sudah menyiapkan space-nya. Dan ini walaupun maaf nggak ada foto-foto gurunya soalnya waktu kesana juga belum ada. Gitu deh. Jadi saya tadi di sini yang bisa saya dapatkan saja. Dan di sini ada perantaranya. Dan walaupun masih pertama saya ada informasinya di sini. Nah, juga bisa di-download kayak surat edarannya, nanti kayak surat monitor itu bisa, kayak gitu juga bisa, kayak pendaftaran sekarang itu bisa, kayak kalau udah si akhir udah daftar, cek hasil juga bisa diakses. Kalau langsung ke lainnya, jadi masih banyak sejarah ini tuh kayak ada sejarahnya, ada data gurunya juga, prestasi juga bisa diklik, jadwalnya, kegiatannya juga ada coba. Kegiatan ini jadwalnya apa gitu. Itu jadwalnya nanti diisi soalnya tahun ini tuh mau ada permakan besar juga, nanti semakin serius kayak jadwalnya ada dan sekarang saya masih ada nyimpen space juga kayak di sini, nanti juga ada ruangan pertama dan kedua balik ke lainnya. Buat kegiatan anak-anak daerah itu sangat aktif kayak manasik haji, mengaji,
permainan kelompok kayak di sini tuh baca nulis menggambar dan ikut karnaval juga. Dan di sini ke bawah di sini juga ada media sosialnya, bisa diklik langsung ke yang atas juga, bisa di bawah juga langsung ke atasnya. Nah, kontak. Nah, di sini lebih detailnya kayak mapnya. Di sini juga langsung ada nama sekolah siapa, kalau juga ada, kalau lebih lanjut langsung diarahin ke Google Maps. Nggak bisa. Belum. Dan rencana juga ke bawah. Kenapa saya bikin Twitter gitu, kalau misalnya yang di bawah ini selalu ada, biar langsung shortcut ini juga gitu. Sudah ada logonya, kayak walaupun TK sudah mempunyai media sosial yang beragam, kayak ada nomor account-nya langsung, ada IG juga, ada Twitter juga. Oke, itu kalau saya mau balik ke yang awal yang ini hasil yang saya bikin ada 24 page Pak, dan kontennya bisa dilihat dan downloadnya bisa kemana, soalnya ini informasi TK, jadi saya juga sudah begitu sama yang bersangkutan konsulennya. Ini kan TK ya, ada lebihnya gitu, jadi kita bikin tampilan sesederhana mungkin dan sesederhana mungkin buat menarik. Untuk bagian ini, mohon maaf kalau ada teman-teman saya yang kurang mengenakan dan kurang formal, mohon maaf. Sekali lagi, ya terima kasih. Saya kesempatan kalau bisa masyarakat. Sebelumnya, maaf Bapak, teman-teman, kami hari ini memakai tema batik. Sudah jelas ya, dengan judul kami yaitu Anak Pertakuan TK. Jadi batik itu maknanya adalah istilahnya itu kami menghargai dan memperkenalkan produk lokal kepada anak-anak. Ya, pada anak-anak buat beredukasi dan berinteraksi sama budaya yang kita ada. Jadi waktu kita juga reservasi ke sana, ada bermain juga, wawancara juga, kita bikin main game gitu, dapat hadiah, dan untuk intinya memang kita wawancara dengan guru-gurunya, dengan kepala sekolahnya terutama, dan kita punya data yang lumayan cukup dan memuaskan untuk mengisi proyek ini. Dan lanjut lagi ke kenapa kita batik, kita pengen jadi first dan untuk penonton. Oke, maaf kalau ada kata-kata dari kita yang kurang mengenakan. Kasih tanya jawab, saya buka dari sekarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neda Mutmainah dari kelompok 5. Sebelumnya kan kalian sudah menjelaskan tentang fitur-fitur siapa kalian. Siapa kan bener? Nah, betul. Nah, apa sih fitur yang kalian banggakan atau lebih diunggulkan, lebih diutamakan sehingga itu teh bisa berguna untuk TK tersebut? Oke, saya izin menjawab. Untuk fitur yang saya banggakan dan saya bikin sangat detail itu kayak bagian profil sekolahnya. Kenapa? Karena saya ingin tujuan utama itu dari website ini itu menginformasikan bahwa RA Anak Pertakwa itu mempunyai beragam kegiatan, terus ada panduan pendaftaran juga, terus di sana juga kan masih belum luas, jadi kita bikin sosial media juga, ada tertera di sana juga, ada foto-foto kegiatan, jadi ada bukti buat secara itu. Dan fitur itu kayak galeri juga ada kan, kayak sosial media juga ada, kayak data kelasnya juga ada, seperti itu. Ada yang kurang? Untuk pendaftaran bisa melalui ini? Kalau sekarang saya masih ada dikasih page ya, sama saya sudah tersedia kayak yang sebelah sini. Jadi yang pertama itu kan pendaftaran ini
Nah ini informasinya. Nah nanti kalau di RA itu udah siap ada luncur sistem pendaftarannya, saya sudah bikin kayak di sininya daftar lebih lanjut. Walaupun sekarang belum ada lebih detailnya, tapi saya sudah bikin kayak surat edarannya bisa di-download gitu. Di orang tua yang anaknya pengen masuk, kayak surat pemberitahuan pendaftaran juga ada gitu. Dan langsung kayak yang cek hasilnya juga gitu. Nanti muncul anak-anaknya siapa aja. Tapi kemungkinan sini juga masih walaupun kuotanya terbatas, tapi RA bersedia untuk menampungnya. Terima kasih Nida sudah bertanya. Mau lagi yang mau bertanya? Askia, makasih ya. Izin bertanya ya Pak Ilham. Ya Pak Askia. Ini teh kan ada beberapa Dari fitur. kelompok berapa? Oh dari kelompok 2 saya. Ini teh kan ada beberapa fitur kayak ada ya jumlah murid, pendaftaran, total guru. Itu teh semuanya dapat umum atau apa terbatas kayak perlu login gitu? Kan di sini nggak ada, pertamanya nggak ada fitur login ya. Jadi kita itu langsung kayak nampilin datanya, informasinya yang diperlukan. Jadi saya nampilinnya di sini kayak datanya langsung gitu. Jadi si yang mau daftar itu belum masuk ke sini gitu, belum login, tapi bisa lihat, oh ternyata banyak dan tertarik. Oh jadi semuanya umum bisa dilihat. Iya. Terbatas. Ya. Gitu. Terima kasih Pak Ilham. Jadi cukup data yang mungkin boleh dipublikkan, dan saya sudah bertanya-tanya kayak konfirmasi, Bu apakah data ini boleh diumumkan atau tidak? Oh ya boleh tentu. Kenapa? Soalnya karena ini ada loh, nggak kosong gitu, nggak banyak tenaga kerja juga yang bagus gitu. Gitu Pak Askia. Ya, baik. Cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya dari Dewan dari kelompok 8. Ini kan aplikasi informasi tentang TK ya. Jadi ini desain, berarti baru mendesainnya, belum ada websitenya ya. Menurut kelompok 3 ini untuk sebuah TK ini yang kita sudah tahu kan ini setelah dipresentasikan websitenya cukup kompleks itu, cukup detail, cukup ya rapi, bagus gitu. Apakah untuk sebuah TK gitu yang masih dasar, apakah website ini tidak terlalu berlebihan atau sudah cukup gitu, atau sudah memang sudah di semuanya yang ada di sini itu emang dibutuhi untuk TK itu. Mengaca kan untuk membuat sebuah website itu harganya tidak murah gitu, apalagi yang kompleks sedetail ini pasti biayanya juga sangat mahal gitu. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3 tentang itu? Terima kasih pertanyaan Pak Irwan. Memang benar ini emang kompleks, dan saya juga bikin banyak revisi juga dari kepala sekolahnya. Ini pertama itu mungkin ada 30-an page dan bunyinya tegar. Saya baru konfirmasi dari waktu yang cukup lama kayak oh ini kayaknya terlalu sulit, dan saya juga kayak oh ya Bu boleh saya persingkat lagi kayak data anak-anaknya yang lebih detail. Harus sama saya bikin yang pertama ternyata nggak bisa masuk nih kayak nggak bisa masuk. Nah saya persingkat lagi jadi kayak angkanya doang. Nah dan pertama kenapa saya bikin ini ada fitur login dan anak TK ini berusulan untuk orang tuanya gitu. Gak mungkin kan aku juga bikin kayak fitur login buat anak TK seperti itu gitu, berkelahi dengan nggak bisa ya. Dan saya bikin sesimpel mungkin kayak dan menarik mungkin kayak pertama di homepage ini gitu. Jadi langsung ditampilin gitu. Bahwa juga bisa dilihat kayak datanya langsung tertera, lokasinya juga gitu. Di sini juga sebenarnya bisa langsung yang masuk website ini langsung tahu. Tapi kalau emang yang sudah pintar dalam IT mungkin kayak bisa tahu kenapa ada di atas ada headline-nya apa, kayak bisa fitur lainnya juga kayak apa, kontaknya juga bisa. Tapi di sini juga bisa langsung ketahuan gitu apa aja yang di sini gitu. Saya ke bawah, di sini ada gambarnya, kontaknya juga ada, tahunnya berapa, alamat juga ada, emailnya juga ada. Jadi informasi yang cukup penting saya tampilkan di pertama. Cukup ya, Pak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Maka Pak Rohedi. Perkenalkan, nama saya Rohedi dari kelompok 7. Kan tadi ada data siswa sama
data tenaga pekerja. Itu kalau misalkan ada siswa baru, tambahnya dari mana? Dari kalau yang saya tahu itu dari kemarin itu jadi per tahun ya. Jadi misalnya ada data baru, kayak yang data ini kan tahun sekarang yang adanya. Nah kemungkinan pendaftaran itu kurang tahu bulan apa gitu, nggak tahu bulan awal atau akhir bulan ya. Nah si data itu nanti diubahnya waktu awal bulan, jadi udah apa si pengumuman cek si hasilnya itu udah ada, langsung dimasukkan ke sini. Gitu. Dimana masih ada kekurangan. Jadi dashboard buat admin nambahin siswanya mah udah dibikin. Kalau aku nggak bikin, soalnya itu real case banget. Jadi saya bikin tampilan informasinya dulu, kayak pendaftaran juga belum ada gitu ya. Tapi ini kayak udah bikin space-nya nih. Nanti juga kalau emang mau dibikin juga, saya juga berpikir kayak apakah harus bikin si dashboard adminnya, tanya-tanya kayak nggak perlu dulu kan, ini cukup buat tampilin RA-nya aja, kayak sistem informasinya dulu deh. Tapi kelebihannya emang saya juga berpikir kayak saya bikin capek 50 tapi direvisi di setengahnya gitu, tapi saya terima gitu, soalnya itu juga udah dikonfirmasi sama kelompok itu juga. Ada lagi yang terima kasih Pak Roheni dari kelompok berapa? Pak Roheni? Ini Kelompok berapa? kelompok 7. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang sudah bertanya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya kurang atau kurang memuaskan. Sesi tanya jawab saya tutup di sini. Dan terima kasih. Silakan Pak Peri untuk melanjutkan. Mas hormati saya.